minta ya duit kepada suami, ini harus minta. Kalau nggak minta ini bahaya perempuan. Ya karena memang yang dikatakan adil ini bisa menempatkan dia pun dalam posisinya sebagai mar'atun, sebagai perempuan. Kebahaya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dikatakan. Seorang suami ini di atas kemuliaannya dibanding seorang perempuan, itu di bawah ar-rijal, seorang laki-laki itu. Kenapa? Karena setelah dia memandang suaminya seorang perempuan, baru mendapatkan nadratul Rasul, baru mendapat dia pandangan Nabi Muhammad. Yang mendapat keridhaan Rasulullah berarti mendapat pandangan Allah, mendapat nadratul ilahiyah, mendapatkan keridhaan Allah. Dan Allah al-adlu, selalu mengakhirkan orang-orang yang dia melihat apa-apa kebaikan dalam akhir yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dia Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala, litubayyina aninas, untuk menyampaikan risalah anubuwah tentang khabar bahwasanya kita hidup dalam keadaan mengikuti beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini pagi menunjukkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah selalu melimpah curahkan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Ahmad Harun, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah berkahkan majelisnya, yayasannya, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah sehat afiahkan badan. Dan antumah semua mudah-mudahan dijadikan mar'atun salihah, perempuan salihah, abidah, diaku sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan ta'iah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adlu, atau dia Allah yang maha adil, atau sifat adil. Seorang manusia Allah berikan akal, beda dengan binatang. Kalau binatang dia punya, ada otaknya, tapi nggak ngerti, nggak bisa bedakan apa terkadang warna hitam atau putih, atau siang atau malam, karena nggak ada akal. Allah subhanahu wa ta'ala memindahkan kita hidup di dunia ini, dipindahin nanti ke alam barzah. Itu diantara adilnya Allah. Gak bisa salah, gak boleh kita hamba manusia ini nyatakan Allah salah. Ini bahaya. Nanti iman terlepas.
dari seorang itu anda nyalahkan Allah. Wala tamshi fid dunya maraha. Allah dalam Al-Quran berfirman, gak boleh, janganlah kita di dunia ini berjalan dengan membusungkan dada, sombong. Jelas orang yang dikatakan punya sifat sombong ini, dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun sedikit, haram surga, gak bisa masuk surga. Siapapun manusia, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah bila perlu semua melewati siratul mustaqim, ya. Tapi nabi dan rasul-rasul Allah ini maksum, lain sama kita umat, sama umat-umat sependahulu mereka lain. Seperti yang diceritakan kiamat harum tadi, ada orang ibadah 500 tahun, itu di zaman Bani Israel. Jadi kita umat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah dikatakan khairu umat yang terbaik. Kenapa Bib? Dengan kita merasa kita ini baik, insya Allah jadi baik. Husnudzan. Ya udah, jangan nyangka diri ini nggak benar. Bersangka baik kepada diri ini termasuk adil. Pakai ain ya, bukan pakai alif ya, pakai ain, adil. Al-adlu itu asma al-husna, termasuk nama baik Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang di diri kita makhluk ini termasuk husnudzan, menjadi seorang yang ihsan, menjadi seorang yang baik, pasti menjadi wali ini. Orang kalau dia baik langsung pasti jadi wali. Kok susah ya susah. Jadi orang ini gak gampang menjadi baik. Orang susah menjadi baik, karena baik ini termasuk martabat, kedudukan tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan dia Allah kepada Nabi Muhammad, orang yang ihsan, orang yang baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Orang itu berbuat sedikit amal kebaikan, tapi punya sedikit sombong yang enggak bagus, enggak ada kebaikan sama sekali. Walaupun amal baik itu besar yang luar biasa, tapi dia punya sifat sombong, berarti akan gugur segala apa kebaikan dengan kesombongan itu. Al-kibriya, ini sifat nggak adil kepada diri. Nggak boleh sombong, rasa husnudzan kepada diri, sangka baik. Aku ini orang baik di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia nggak bisa. Siapapun itu nggak bisa. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada Nabi SAW, Inna akramakum, sesungguhnya kemuliaan kamu di sisiku wahai Muhammad SAW, Rasulullah, indallahi atqakum, ketakwaan Rasul yang dilihat. Segala apa pemberian Allah, rahmat Allah, sedikit melakukan amal baik itu seorang mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi orang ini benar-benar nggak ada di antara sifat al-kibaru, sombong itu. Nggak boleh sama sekali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah orang yang tadi diceritakan Kiai Harun itu ditanya, karena apa kau ibadah di dunia itu? Karena mengharap surga. Karena apa? Karena amal ibadahnya, karena sombong, merasa cukup. Sedang Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap waktu yang memberikan segala kebutuhan selama orang itu hidup sekian puluh tahun, sekian ratus tahun di zaman itu. Dia katakan bahwa karena
amal dia mendapatkan surga. Ada satu riwayat menceritakan bahwa orang itu terus Allah ampuni. Ya, ada satu riwayat menceritakan bahwa Allah gantikan kepada seorang hamba Allah di zaman itu yang dia nggak sombong dan nggak pernah ibadah 500 tahun pula. Nah, itu diantara rahmat Allah. Yang dilihat Allah amal, yang kita lihat ketaatan kita kepada Allah. Allah yang memberikan kebaikan itu. Allah al-adlu. Allah nggak akan orang baik sengsara insya Allah, tapi pasti nggak akan orang yang sabar, nggak akan Allah dekatkan kepadanya. Allah insya Allah tak pasti Allah dekatkan, tapi memang pasti Allah dekatkan. Karena andai seorang memahami bahwasanya kebaikan yang dilakukan seorang itu Allah nggak memberikan apa-apa, ini salah. Allah subhanahu wa ta'ala al-adlu. Maka di saat seorang diriwayatkan di akhirat itu nanti hanya karena suatu malam dia menangisi Allah subhanahu wa ta'ala, bulu mata orang itu nuntut kepada Allah. Itu diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul Nabi Muhammad, sungguhnya diutus aku, inama bu'itsu, Nabi diutus kepada kita umatnya, diutamima, seutamanya untuk makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Nah, ini kalau menyangka Allah subhanahu wa ta'ala ini gak adil, bahaya. Nah, kalau manusia harus bagaimana berusaha menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini termasuk adil. Harus melihat apa-apa sesuai keadaannya. Ketika azan zuhur, berarti harus membawa diri mengerjakan sholat zuhur. Ini adil. Ya, ketika minta duit kepada suami, ini harus minta. Kalau nggak minta ini bahaya perempuan. Ya, karena memang yang dikatakan adil ini bisa menempatkan dia pun dalam posisinya sebagai mar'atun, sebagai perempuan. Kebahaya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dikatakan. Seorang suami ini di atas kemuliaannya dibanding seorang perempuan, itu di bawah ar-rijal, seorang laki-laki itu. Kenapa? Karena setelah dia memandang suaminya seorang perempuan, baru mendapatkan nadratul Rasul, baru mendapat dia pandangan Nabi Muhammad. Yang mendapat keridhaan Rasulullah berarti mendapat pandangan Allah, mendapat nadratul ilahiyah, mendapatkan keridhaan Allah. Dan Allah al-adlu, selalu mengakhirkan orang-orang yang dia melihat apa-apa kebaikan dalam akhir yang baik. Haram bagi Allah meletakkan keburukan dalam suatu kebaikan. Seorang itu ahli maksiat, gak pernah ngerjakan sholat, Allah masukkan ke dalam surga, ini sifat mustahil, gak akan. Na'udzubillah min dzalik. Al-amal, perbuatan yang diperhatikan, salat tumaninah diusahakan. Terus mendoakan suami seorang perempuan yang telah beristri, mendoakan orang tua seorang perempuan itu, mendoakan orang tua, mendoakan mertua, mendoakan saudaranya. Kenapa? Karena hati-hati di akhirat ada satu tempat yang Allah akan tempatkan orang-orang yang kufur akan nikmat yang Allah berikan, sehingga kadang gak adil. Seorang itu gak bisa menempatkan kebaikan. Amal yang diperhatikan, perbuatan seorang itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Kenapa Allah berikan itu pahala walaupun sedikit? Allah pasti berikan. Allah gak berikan pahala itu. Pasti Allah berikan. Tapi karena amal yang diperhitung-hitungkan seorang hamba itu, karena sabab, karena akhlakul karimah,
akhlaknya mulia seorang perempuan itu dengan apa? Wal ilim, dan ilmu. Fahuwa ra'dun, maka dikatakan majelis seperti ini cahaya, karena menceritakan tentang Al-Quran. Al-Quran ini nur, cahaya, dan menceritakan tentang kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, hadis Nabi Muhammad ini nur, cahaya, karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dan amal terus dikerjakan apa? Harus memuliakan suami, diamalkan. Harus melihat bahwasanya ketaatanku kepada suami yang menjadikan surga mendekat kepadaku, sehingga Rasulullah akan memandang aku, sehingga Allah ridho kepadaku. Menjadilah mar'atun salihah, yang dia bisa terlihat malaikat kiraman katibin mencatat amal-amal baik, sehingga mati husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kebaikan, husnul khatimah, suatu kebaikan. Ini termasuk al-adlu, orang yang bisa menempatkan diri. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW katakan, innamal a'malu binniyat. Di sana apa bergantung bagaimana pertama-tama dia kepingin gitu. Kalau kepingin mendapatkan surga, dari pertama niat ke surga. Kalau kepengen mendapatkan azabnya Allah, mendapatkan neraka, berarti dari pertama dia berbuat buruk, suatu keburukan. Begitu menyesal di akhirat, mendapatkan hisab Allah karena enggak adil kepada dirinya sendiri. Zalama nafsahu, zalim kepada diri. Jadi enggak selalu pemerintah yang zalim, orang bahkan diri kita bisa berbuat zalim. Itu menyakiti diri sendiri. Apa contohnya Habib? Ninggalkan salat 500 tahun pahala enggak diterima. Seorang ninggalkan salat, dikatakan mendirikan salat ini al-imaduddin, tiang agama. Orang akan mendapatkan keberkahan setelah yang fardu dikerjakan. Orang akan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala al-ma'rifah seorang ini setelah yang fardu dikerjakan. Terus baru mendapatkan barakah. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, hancur segala urusan hidupnya di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Faqad hadamadin. Rasulullah katakan, maka menghancurkan agama, menghancurkan dirinya, menghancurkan ruhnya, menghancurkan segala yang difikirkan selama hidup hanya kotoran. Wa hadza dunya jifah, dikatakan, dan ini dunia ini sesuatu yang menjijikkan. Kenapa Habib? Karena kita akan menjadi orang yang mulia, husnul khatimah, pindah ke alam barzah. Amin, Allahumma amin. Husnul khatimah. Rugi mendapatkan su'il khatimah, selama dunia enggak punya akhlak. Orang yang mendapatkan su'il khatimah, tanda ya kan kelihatan ketika akhir mendapatkan su'il khatimah, selama hidup ya seperti itu. Doakan orang yang syarul amal, melakukan amal-amal yang amal buruk supaya menjadi baik. Ingatkan, wa'azir, ingatkan orang-orang yang berkelakuan enggak baik supaya menjadi baik. Pahalanya besar. Qu anfusakum wa ahlikum nara, disuruh menjaga kita dan keluarga kita. Kita hidup, kita mati. Didoakan anak keturunan kita. Amin, Allahumma amin. Andai kata mendoakan, andai kata gak karuan, berkelakuan gak benar, na'udzubillah min dzalik. Tapi amalun saleh, doa waladun saleh, doa seorang anak yang bara, yang taat kepada ibunya, yang akan terus mendoakan. Dan amal sedekah jariyah itu selama hidup. Ingatkan suami-suami itu, karena itu amal yang akan membawa keluarga kita sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah banyakkan rezeki antum semua. Amin, Allahumma amin. Ini duit ya, harus pinter ngeletakkan ini rezeki dari Allah. Wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Duit rezeki ini penting. Ya, rezeki ini penting. Dunia itu di sini, akhirat itu di sana. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan, kendaraan
Ada seorang diberi rezeki, selalu katakan alhamdulillah. Sekecil apapun, sebesar apapun, jangan pernah mengatakan rezeki ini gak mau, ini gak boleh. Harus katakan alhamdulillah, karena ingat, kendaraan untuk kita menuju ke akhirat. Oh ngerti Habib, Allah sudah tentukan, itu adilnya Allah, itu yang Allah iradahkan, tentukan. Beriman kepada Allah, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala sesuatu, karena segala sesuatu Allah pun yang akan berhentikan. Ada dunia, ada akhirat. Ya. Nah, ini yang dikatakan orang bisa nempatin diri, orang bisa tahu diri. Ya, jadi tahu diri kalau kata orang nggak bagus. Lu mah nggak ngerti diri, nggak boleh. Tapi dia harus ngerti diri. Itu beda sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kita makhluk. Nggak boleh ngomong ke orang ente harus tahu diri, nggak boleh. Karena orang itu harus ngerti diri. Dikatakan man arafa nafsahu, siapa orang ngerti dirinya, faqad arafa rabbahu. Maka orang itu akan mengerti Allah Subhanahu wa taala. Keadilan itu dia Allah Subhanahu wa taala, kita haram menyatakan Allah gak adil, gak boleh, harus ikhlas di dunia. Dan itu awal seorang mendapatkan ad-din, agama yang Allah wasilahkan di habibina Muhammad kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina aninas, untuk menyampaikan kepada kita manusia keimanan, ngimani Allah. Gak ada Tuhan selain Allah. La tusyrik billah. Diharamkan seorang syirik, menyekutukan Allah. Dan itu hati-hati, dosa gak bisa dihapus. Apa semisal contoh, ketika seorang di zaman jahiliyah dulu membuat patung, naudzubillah min dzalik, disuruh orang itu menghidupkan dengan ruh patung itu di akhirat itu, sampai hidup itu patung. Bagaimana hidup gak ngerti. Ya, karena Allah yang bisa memberikan roh kepada semua itu makhluk. Dan ketika Allah memindahkan kita ke alam kubur, ikhlas terima. Dan seorang yang ia beriman kepada Allah, gak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sesungguhnya surga merindukan orang ini, akhirat mendambakan orang ini. Dan beruntung, dan mereka itu mar'atun salihah, perempuan-perempuan yang salihah. Wallahi, demi Allah, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengenang-enang Sayyidah Khadijatul Kubra, istri tercinta Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apa beliau radhiyallahu anha katakan, seorang ummul mukmin, ibu daripada semua mukmin, mukminah seluruh dunia ini. Beliau katakan, wahai Rasulullah, andai kata kau dalam dakwahmu wahai Rasul, kau gak bisa ada uang apa sama sekali, galilah kuburku, kau ambil tulang-tulangku, kau jual tulangku. Ini wahai Rasulullah Nabi Muhammad. Ini ikrar orang yang begitu meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama perempuan yang mensyahadatkan dirinya di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu yang dikatakan menempatkan diri. Seseorang akan dilihat Allah Subhanahu wa taala karena dia adil. Ya, karena orang yang bisa melihat dengan pandangan yang benar, dia bisa menempatkan diri pada tempatnya dan mendengar apa-apa yang baik karena telinganya dengan hati yang faham. Sesuatu yang halal sudah barang tentu, faham yang dipandang. Sesuatu yang halal, karena yang haram akan merusak hatinya. Dan ini hati, apabila hati sudah rusak, oh berarti ini udah nggak ada sama sekali al-khairiyah, kebaikan di diri orang ini. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini nggak benar. Ini orang ini mau laki ataupun perempuan nggak bisa menempatkan keimanan di hatinya, nggak bisa mengikrarkan hidup di dunia.
untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan Allah nggak adil. Allah ini nggak rahmat. Allah nggak sayang, Allah nggak rahim. Begitu nggak keraslah hatinya, terus rusak hatinya. Nggak mendapatkan rahmat Allah, nggak mendapatkan kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW, nggak mendapatkan fadilah salawat, nggak ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan hati seorang itu sehingga menjadi bekal di akhirat amal-amal selama dunia, dan al-ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang manfaat yang akan menjaga seorang itu malah ia lupakan dengan ia katakan Allah nggak adil. Allah nggak membuat dia seolah-olah dia mengatur Allah, sedangkan Allah Al-Qahhar, Allah yang maha mengatur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah nggak akan melihat orang-orang yang kufur akan nikmat yang Allah berikan, orang yang jauh daripada rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang yang ikuti Nabi Muhammad, orang yang melihat apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Orang yang bisa menempatkan adil dalam hati seorang itu, dalam pandangan orang itu, dalam pendengaran telinga orang ini. Hujatul Islam Abu Hamid katakan, ajaibil qulub, ajaibnya ini hati. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang membesarkan yang Allah ciptakan, setiap pagi ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakan itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus katakan itu segala apa kebaikan. Azikir, sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum. Allah akan membawa kebaikan. Allah akan berikan kebaikan kepada seorang hambanya yang selalu menyebut-nyebut namanya, selalu mengingat Allah bil qulub, dengan hati, atau bil lisan, atau dengan ucapan, karena selalu menggantungkan kebaikan kepadanya Allah. Gak pernah lepas setiap waktu untuk selalu zikrullah, mengingat Allah. Ini dia seorang yang adil, orang yang bisa membawa diri dalam keselamatan. Orang yang gak adil, orang yang apa, jahil, gak ngerti ilmu, orang yang apa, mafi amal, gak punya akhlak karena gak beramal. Bagaimana akan beramal? Karena apa? Dia gak ngerti ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang membawa ilmu akan mendapatkan terang hidupnya, dunia akhirat, rezekinya berkah, hidupnya farhah, terus senang terus karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.